Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum sistem produksi. Sekarang kita memasuki modul 3, yaitu jadwal induk produksi atau Master Production Schedule, di mana JIP atau MPS ini secara singkatnya merupakan rencana tertulis yang memperlihatkan berapa banyak masing-masing jenis produk yang akan dibuat di dalam periode yang akan datang. Untuk inputnya atau data-data yang dibutuhkan untuk membuat jadwal induk produksi ini, beberapa ada yang kita ambil dari praktikum sebelumnya atau praktikum analisa perancangan kerja, dan ada juga data-data yang diambil dari modul 1 dan modul 2 sebelumnya. Maka wajar saja jika teman-teman harus di ACC terlebih dahulu perhitungan dan jurnal dari modul-modul sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada hasil pengamatan pembuatan produk. Kita dapat dari modul 6, standarisasi kerja, analisa perancangan kerja. Karena modul tersebut kita tidak laksanakan, maka data yang dibutuhkan akan asisten berikan di file yang terpisah. Kemudian yang kedua ada persentase data agregasi ke unit dari modul 1 sistem produksi. Yang ketiga ada data faktor konversi agregasi ke unit dari modul 1 juga di sistem produksi. Keempat, hari kerja dan jumlah pekerja dari modul 2 sistem produksi. Kemudian yang kelima, hasil perencanaan agregat dari modul 2 juga sistem produksi. Kemudian yang keenam, bill of material atau BOM. Ini harus dibuat terlebih dahulu di modul 3 itu sendiri. Dan kemudian yang ketujuh ada runtime, setup time, dan load size. Data ini akan diberikan oleh asisten di file yang terpisah. Untuk mengetahui kegunaan dari input-input ini untuk apa saja, nanti di contoh perhitungan akan dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya, proses yang akan dilalui oleh JIP ini atau cara untuk pembuatan JIP ini, yang pertama harus menghitung dulu disagregasi, di mana disagregasi ini merupakan pengubahan hasil rencana agregat yang sudah kita hitung di modul 2 menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap N item. Selanjutnya, yang kedua yaitu menghitung MPS itu sendiri. Dan yang terakhir RCCP atau Rough Cut Capacity Planning, di mana ini merupakan konversi dari jadwal induk ke dalam kebutuhan kapasitas. Jadi RCCP ini menguji kapasitas dari suatu rencana jadwal induk produksi tersebut sebelum jadwal induk produksi ini divalidasi. Bisa dikatakan bahwa RCCP ini adalah metode untuk menguji kelayakan dari sebuah rencana jadwal induk produksi, di mana jadwal induk produksi dikatakan layak apabila kapasitas dibutuhkan dapat dipenuhi oleh kapasitas tersedia. Seperti itu. Jadi untuk RCCP itu sendiri juga ada beberapa metode yang sudah disampaikan di modul sistem produksi. Namun yang akan kita gunakan di sini yaitu satu metode, yaitu Bill of Capacity atau BOC, di mana BOC ini yaitu merupakan daftar produk-produk atau komponen berdasarkan jumlah sumber data yang dibutuhkan. Itu untuk prosesnya. Kemudian sekarang outputnya apa yang dihasilkan dari pengolahan input tersebut. Yang pertama pasti kita akan menghasilkan jadwal induk produksi itu sendiri. Yang kedua, perencanaan kebutuhan material dan kapasitas. Ini yang akan menjadi input nanti di modul 4 pada Material Requirement Planning. Kemudian yang ketiga, memberikan landasan untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan kapasitas. Karena telah melewati RCCP tadi, jadi kita akan mengetahui kapasitas yang dibutuhkan apakah sesuai dengan kapasitas yang tersedia, dan apabila tidak misalkan atau kurang sesuai, maka kita bisa menambahkan dari hari kerjanya atau dari sumber daya manusianya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, outputnya yaitu memberikan basis pembuatan janji tentang penyerahan produk kepada pelanggan, seperti itu. Mungkin itu pendahuluan untuk modul 3 jadwal induk produksi. Untuk contoh perhitungannya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.